silakan. Ya kayaknya mah bisa. Tangan di atas meja sebelum belajar. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Selanjutnya kita hari ini ada yang tidak hadir ya? Hadir semua? Hadir semua. Ya. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Yang mana kemarin kita sudah mempelajari tentang pelajaran SBDP ya, yaitu seni budaya dan bagus. Oke, untuk pembelajaran kali ini yang mana materinya adalah berpikir komputasional ya. Sebagaimana yang waktu yang lalu kita sudah sedikit menyampaikan ya tentang belajar berpikir komputasional. Apa itu? Bahwa berpikir komputasional itulah berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah secara cepat dan efisien, begitu ya. Nah, istilahnya kalau kata istilah mah sebagaimana komputer atau laptop begitu ya, secepat mungkin memproses data-data yang kita masukkan begitu kan. Kalau dalam pembelajaran biasa mah begitu. Coba pada kali ini bahwa berpikir komputasional itu kita berpikir bagaimana secepat mungkin menyelesaikan masalah begitu ya. Oke, sebelumnya Bapak akan menayangkan tayangan ini, kita saksikan bersama. Ya, kita lihat semuanya, saksikan ya. Subscribe dulu sebelum nonton dan jangan lupa nyalain loncengnya. Siapkan penggaris gunting pensil lem dan garis tugas. Pertama-tama kita siapkan noda dengan mulia.
lantai mobil. Ulangi hal yang sama untuk atas mobil. Dari lantai 4 dan rekan-rekan. Sekarang berjalan di bagian depan dan setelkan bannya. Tambahkan aksesoris belakang hingga menjadi bumper belakang. Buat 2 lingkaran kecil dan lebarkan agar menjadi lampu depan. Buat lingkaran kecil sebanyak 4 untuk ditempelkan di bagian belakang. Sekarang gambar jendela mobilnya. Mobil sudah selesai. Oke, itu satu ya, yang pertama ya. Ambil satu langkah eksplorasi. Pesan loyalty lebih hemat pakai Shopee Food Diskon Radar. Diskon sampai dengan 50% hingga 200.000. Makin mudah. Assalamualaikum Oke, teman-teman. bersihkan. Hari ini aku mau berbagi resep nasi goreng Jawa. Itu resep andalan banget ya kalau punya pesanan semalam atau sisaran yang berkat. Langsung aja dibikin nasi goreng Jawa kayak gini, pasti suka sih sekeluarga karena rasanya emang bener-bener enak banget. Bikin juga sangat simpel dan gampang. Yang penasaran apa itu bumbunya, langsung aja yuk cara buatnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin 2 piring nasi dingin. Kemudian untuk bumbu nasi goreng Jawanya, untuk
Suka? Suka? Senang? Tentunya kalau sudah kita melihat tayangan begini, kita biasanya suntuk ya, suntuk begitu ya. Karena ini masih pagi. Masih semangat? Masih semangat? Kalau kita semangat, berarti kita harus tepuk semangat. Bagaimana coba tepuk semangat? Tepuk semangat. Dari tayangan ya yang sudah kita saksikan tadi, yang pertama adalah bagaimana cara membuat mobilan dari kardus begitu ya. Tentunya ini adalah yang biasa disenangi oleh anak laki-laki begitu. Dan tayangan yang kedua ini adalah apa tadi? Memasak nasi goreng. Tentunya biasanya adalah berkaitan dengan perempuan. Walaupun tidak tertutup, laki-laki juga harus bisa ya. Nasi goreng, kira-kira membuat mobil-mobilan dan membuat nasi goreng, masalah bukan kira-kira ini? Masalah bukan ini? Masalah dong. Kalau bukan masalah, kalau anak kita atau kita sendiri ya, yang namanya mainan mobil-mobilan, tentu anak kita kalau pengen mobil-mobilan, kita nggak punya uang, tuh kan? Ya, untuk membeli misalkan harus ada duit. Itu akan menjadi masalah. Istri kita kalau nanti sudah besar gitu kan, bagaimana anak mau mobil-mobilan dia punya uang, kan? Tapi kalau ada kardus bekas, kita terampil membuat, ya artinya akan mudah terbuat kalau kita bisa membuatnya. Gitu. Dan nasi goreng, kalau anak kita ataupun kita sendiri, ya masa kita harus beli nasi goreng saja? Kalau punya uang ya mungkin saja boleh saja. Tapi kalau kita punya uang kan mendingan bikin sendiri di rumah. Nah ini adalah permasalahan yang harus kita bisa membuatnya. Di samping kita bisa membuatnya, kita harus menyelesaikan masalah ini secara cepat dan efisien. Ya, jangan membuat mobil-mobilan atau nasi goreng 4 jam tidak selesai karena tidak tahu aturannya. Oleh karena itu, berpikir komputasional di sini adalah berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Ya, nah setelah pembelajaran ini nanti siswa harus bisa mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana berpikir komputasional itu. Ya, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Nanti harus bisa mencerna dan harus bisa menerapkan daripada ketiga atau keempat komponen yang ada pada berpikir komputasional itu. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran ini, siswa bisa berpikir berpikir untuk menemukan solusi bagaimana permasalahan yang kita hadapi. Nih selanjutnya ada permasalahan lagi yang pada perlihatkan. Kira-kira ini masalah apa ya? Lihat nih. Nah, kira-kira apa itu masalah apa? Ini tidak video ya, tapi hanya sebar gambar. Apa kira-kira itu? Ya silakan, ada yang tahu? Apa ini? Kelas berantakan, ya kelas berantakan. Sebagaimana kemarin kita setelah mempelajari tentang lipat-melipat kertas atau origami atau menggunting-gunting kertas untuk keterampilan keindahan kelas. Nah hari ini kelas kita sedang berantakan. Ya, ini masalah bukan? Masalah kalau kelas berantakan seperti ini, kita belajarnya juga tidak nyaman karena lihat kemana-mana tidak indah dipandang mata begitu ya. Oleh karena itu kita dalam permasalahan ini harus berpikir komputasional. Nah, untuk yang sudah tadi tayangkan bahwa memasak, membuat mobilan, kalau kita
bisa mengurutkannya, otomatis kita mungkin bisa membuat mobilan atau membuat nasi goreng. Secara aturannya kita tak tahu. Tidak terlepas juga dalam membereskan kelas ini, tentunya kita untuk supaya kelas menjadi bersih kembali, kita harus tahu urutannya. Nah tadi ada dekomposisi, ya urutannya seperti apa? Harus dari awal dulu, baru ke akhir sampai ke penyelesaian. Ya, oleh karena itu kepada siswa-siswa, anak-anak semuanya di kelas ini, bagaimana kita berpikir proporsional agar kelas kita menjadi rapih kembali. Dalam membereskan kelas ini tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan dari awal sampai akhir. Harus benar-benar terstruktur begitu. Apa terstruktur? Ya sesuai dengan urutannya. Begitu ya, secara cepat dan efisien. Waktunya misalkan hanya 10 menit saja. Tuh, 10 menit kan tidak waktu yang lama. Ya, oke, oleh karena itu Bapak akan membagikan LKPD. Iya, apa itu LKPD? Biasa aja, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian ada di sini lihat. Oh sebelumnya biasa aja kelompok yang sudah Bapak bagikan dari waktu kemarin. Coba mana kelompok satu? Kelompok satu, oh ini sudah kelompok udah di kelompok ya, sudah duduk berkelompok ya. Oke, ini kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga. Silakan yang ini dibaca. Nih, lihat di atasnya bahwa topiknya adalah penerapan prinsip berpikir proporsional, ya. Yang mana pada pokok kali ini permasalahannya adalah membersihkan kelas, ya, membersihkan ruangan kelas. Nah, waktu istirahat, waktunya hanya beberapa menit saja, ya, berakhir. Harus segera dibersihkan. Maka apa saja yang harus kita lakukan? Nah, lihat tadi yang pertama, dekomposisi. Nah, dekomposisi apa sih? Memecah masalah besar, ya, seperti ini membereskan ruang kelas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah. Nah, coba apa saja kira-kira dari keempat susunan yang harus kita lakukan itu apa saja? Ya mungkin bisa 2, bisa 4, atau bisa 5 begitu. 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan bisa 5. Silahkan kalian berkelompok berdiskusi. Nah, langkah apa saja yang harus boleh menghadap ke belakang, boleh menghadap ke belakang. Ya, berdiskusi menghadap ke belakang. Boleh. Apa saja yang harus dilakukan? Gitu. Apa saja yang harus dilakukan? Coba silakan. Ya. Nomor 1 harus ngapain? Nomor 2 apa saja? Ya. Yuk. Ya, tulis. Silakan. Ayo, belakang sini, saya. Ada 4 ya, ada 4. Ya. Tulis ini kelompok satunya, tulis satu, namanya siapa? Nah, segera baca. Ya, tulis. Ya.
Sudah. Ya, kalau sudah, kita ada yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya coba dibaca. Nomor 2-nya pengenalan pola. Nah, jadi apa saja yang harus dilakukan berulang, ya? Apa saja yang harus dilakukan berulang, ya? Atau memiliki langkah yang sama, apa gitu? Pada susunan yang harus kita kerjakan itu. Sudah? Yang ketiganya apa itu? Yang ketiganya apa itu? Ya, abstraksi, memfokuskan. Jadi apa saja yang harus kita fokuskan pada saat membersihkan kelas tadi? Ya, karena ya di bawah aja ya. Ya. Yang harus kita fokuskan dalam membersihkan kelas tadi itu mengapain? Sudah? Sudah? Kalau sudah, yang ketiga ya, yang ketiga algoritma. Nah, itu menyusun urutan langkah-langkah yang logis dan jelas untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menyelesaikan membersihkan ruangan kelas ini, apa saja yang harus kita lakukan? Ayo, tulis kembali, ya, tulis kembali, ya, tulis kembali.
Sudah? Kalau sudah, coba Bapak ingin mendengarkan dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Bacakan coba, bacakan hasil diskusinya. Ya. Bacakan apa? Bacakan. Nomor 1 teks komposisi. Ayo. Ya. Boleh depan, boleh depan. Bacakan depan. Bacakan depan. Bacakan depan. Ya. Baca ininya saja nih. Ininya saja nih. Ya. Kamu baca itunya nanti. Ini baca, 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 baca, ini baca, ini baca. Ya. Ya. Pecahan masalah membersihkan kelas menjadi 3, 4 sub tugas kecil. Ya. Sub tugas 1 membereskan meja. Sub tugas 2 menyapu lantai.
efisien. Sesuai abstraksi, gunakan satu. Satu, membersihkan meja. 2, menyapu lantai. 3, membuang sampah. 4, mengepel. Ya, dah, terima kasih. Dari urutan yang disampaikan oleh kelompok 1, tadi kira-kira ada yang berbeda tidak dengan kelompok 2 dan 3? Coba kelompok 3, kelompok 2 ada yang ingin mendengar. Baca ininya saja. Dekomposisi ininya baca ya. Terus pengenalan pola ininya baca. Ininya sama ininya. Kalau tadi baca semuanya. Ya, baca ini saja. Baca ini saja. Satu dekomposisi, baca ininya. Baca ini pengenalan pola, baca ininya. Ya, ya berdiri. Berdiri. Ini tulisan siapa ini? Tulisan siapa ini? Alep itu sampai baca Alep, baca Alep. Ayo berdiri. Ya. Kita harus semua yang bacanya juga, kita harus semuanya. Baca satu dekomposisi. Ya. 1. Dekomposisi. Memecah menjadi besar menjadi bagian-bagian kecil yang berbeda. Pecah masalah membersihkan kelas menjadi 3 lembar. Tugas kecil. Contoh. Tugas 1. Membersihkan membereskan meja. Tugas 2. Mengangkat kursi ke atas meja. Tugas 3. Menyapu lantai. Tugas 4. Membuang sampah. 2. Pengenalan pola. Mencari kesamaan atau tugas yang berulang pada tugas. Apa saja tugas yang harus dilakukan berulang-ulang atau memiliki langkah yang sama. Membereskan tidak abstraksi, memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Informasi penting apa yang benar-benar harus dilakukan. 4. Algoritma menyimpulkan langkah-langkah yang logis dan jelas untuk menyelesaikan masalah. 1. Membersihkan meja. 2. Mengangkat kursi ke atas meja. 3. Menyapu lantai. 4. Membuang sampah. Oke, udah. Betul? Bagaimana kelompok 3? Sepertinya kelompok 3 tidak usah depan, tidak usah ke depan ya. Karena kelompok 1 dan 2 tadi sudah membacakan. Dari kelompok 3 apa ada yang beda? Ada yang beda. Coba bedanya di mana? Bedanya di mana? Oke, kalau sudah kalian ingin menyampaikan bahwa dalam kita menyelesaikan masalah membersihkan kelas ya, yang sempat kita kemarin acak kotor ya, yang pertama harus apa namanya? Harus membereskan meja, gitu ya. Gitu. Yang kedua menyapu lantai. Yang ketiga membuang sampah. Begitu ya. Yang keempat harus dipel ya. Ada yang dipel? Semua dipel? Berarti kalau habis kotor ya mungkin ada bekas sepatu atau bekas klem apa saja mungkin harus dipel ya, dipel. Jadi urutannya ada berapa? Ada 4. Oke, silakan bagi yang tadi pendapatnya tidak sama. Kira-kira karena memang ini pendapat kita semuanya, ini boleh ditulis disamakan. Ayo ditulis disamakan. Mana yang belum ini ya? Sudah sama ya? Ya oke. Oke. Bahwa berpikir komputasional itu bahwa kita harus berpikir secara cepat untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan efisien. Oke. Dalam berbagai masalah apapun ya, kalau kita ingin secepatnya menyelesaikan masalah, kita harus tahu tentang bagaimana cara berpikir komputasional itu. Susunannya harus tepat. Yang terpenting bahwa di dalam membersihkan kelas itu adalah menyapu lantai yang penting ya, karena fokus pada pembelajaran ini atau pada permasalahannya adalah di
kita membersihkan kelas begitu. Oke, sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita besok akan belajar tentang bagaimana cara membuat sapu lidi dari dia. Oke, mudah-mudahan manfaatnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.